itu ulat yang terganas di porang. Beda dengan ulat yang warnanya hijau, itu dia daun porang, hanya menemukan batang porang, sehingga si anak ulat ini akan belajar makan itu sehingga dia dewasa. Lalu kemudian dia serangga berkembang biak pada tanaman porang. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di sini bersama GSB Channel. Kembali lagi dalam video kali ini saya akan menceritakan masih berkaitan tentang porang, yaitu seputaran komoditi baru yang lagi familiar di Lombok Utara, yaitu porang. Dalam video kali ini saya menceritakan atau membahas penyebab porang itu diserang ulat. Ada penyebab, ada sebab sehingga porang itu terserang ulat. Kita akan kupas, kita akan buka apa penyebabnya. Baik, saksikan terus, jangan di skip, karena ini sangat bermanfaat untuk kita sesama rekan-rekan pecinta porang, petani porang, untuk kita tahu penyebab dari ulat tersebut. Berbicara tentang ulat, tidak harus kita berbicara bagaimana cara memusnahkan. Tidak penting kita berbicara bagaimana cara menghilangkan. Atau kita harus nyari obat untuk menghilangkan si ulat tersebut atau membasminya segala macam. Akan lebih tepat menurut kami, menurut saya, adalah bagaimana kita mempelajari siklus dari si ulat itu sendiri. Kenapa penting kita berbicara siklus si ulat itu sendiri? Sangat tidak mungkin kalau si ulat ini datang malam-malam ke pohon porang, atau sangat tidak mungkin si ulat ini datang siang hari ke pohon porang. Bagaimana proses siklus ulat ini bisa berkembang biak di porang? Itu kuncinya.
dia berkembang biak di porang itu. Yang jelas kalau berbicara kembang biak, berarti di sana ada telur. Nah, yang mendatangkan telur ulat ini ke porang itu apakah ulat? Tentu tidak. Karena siklus kehidupannya ulat itu bukan berasal dari ulat. Walaupun dasarnya dia dari telur hingga menetas jadi ulat, yang jelas ulat itu tidak bertelur jadi ulat. Ada serangga yang bertelur di tempat itu sehingga jadi ulat porang. Apakah pertamanya serangga ini bertelur pada batang porang? Apakah serangga ini bertelur pada daun porang? Kita akan buka, kita akan jelaskan sampai selesai. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membeli obat segala macam untuk pembasmian ulat di tanaman porang. Bagaimana cara kita menghilangkan ulat itu? Tentunya ada cara-cara yang baik, karena tidak mungkin juga kita ambil satu-satu, karena kita punya banyak sekian pohon porang di sana, banyak. Kuncinya satu, bila kita ingin menghilangkan ulat, akan lebih tepat kita itu mencegah daripada kita mengobati atau memusnahkan. Ya kasihan juga orang butuh makan di sana kalau kita memusnahkan mereka, karena dia juga bergantung hidup pada tanaman itu. Bagaimana caranya kita agar dia tidak datang lagi? Tentu awalnya yang kita pelajarin bagaimana agar dia tuh tidak menyerang ulat. Ya kuncinya sederhana, jangan kasih si serangga itu berkembang biak. Bagaimana cara kita? Kita saksikan dulu video ini, bagaimana si serangga berkembang biak pada tanaman porang. Itu berkembang biaknya di apanya? Apakah di batang, di pohon, di daun, atau di apanya? Yang jelas si serangga ini menghinggapi lempengan daun dari bunga bangkai atau Rafflesia flower, atau apa ya namanya, ya itulah bunga bangkainya. Karena bau yang menyengat ini yang mengundang serangga itu datang sehingga hinggap dan berkembang biak. Selanjutnya dulu kita saksikan bagaimana dia si ulat atau si serangga ini berkembang biak di flower Rafflesia atau bunga bangkai. Bagaimana si serangga ini bisa datang? Dia datang itu bukan makan daun porang, bukan makan ranting porang, akan tetapi dia datang ke pohon porang atau apanya itu porang. Itu tujuannya hanya untuk berkembang biak. Satu, untuk berkembang biak. Ibaratnya dia hanya numpang nitip telur, sehingga telur itu akan menetas jadi ulat. Nah, ulat ini akan berkelangsungan hidup dari netas besar, siklusnya hanya 7 hari. 7 hari jadi ulat dewasa. Awalnya si serangga ini menghinggapi pohonkah
menghinggapi daun kah atau menghinggapi apanya porang? Kita akan bahas. Tentunya dia pertama kali itu hinggapnya di, tar dulu, kita cek dulu ke lokasi baru saya jelaskan. Ingat, ya itu bagaimana siklus daripada serangga yang menghinggap di lempengan daun bunga bangkai atau yang disebut bunga biji bunga porang. Dia hinggap di sana itu dia terkontak atau terkontaminasi oleh rangsangan dari bau yang menyengat yang berasalkan dari bunga porang atau bunga bangkainya, itu yang merangsang datangnya datangnya serangga, sehingga si serangga ini pun senang dengan sesuatu yang agak-agak bau busuk, bau-bau amis lah apa namanya. Nah, dia di sana itu hanya menitipkan telur lalu kemudian dia pergi. Nah, kuncinya di sana. Kenapa dari awal saya bilang kasihan juga kalau kita bunuh ulatnya, kalau kita musnahkan ulatnya, toh juga mereka juga makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang bergantung hidup pada tanaman porang itu. Jadi alangkah lebih tepatnya kita mencegah datangnya telur, kita mencegah perkembangbiakan serangga itu, kita mencegah terjadinya siklus kehidupan si dari serangga ke ulat itu. Bagaimana caranya? Ya tentu kita buat sebuah pengamanan. Pengamanan artinya kita tutup bunga yang sebelum mekar, yang sebelum kelihatan, artinya sebelum bau dah. Logikanya sebelum bau itu kita tutup dengan bisa menggunakan paranet atau bisa juga sederhana pakai plastik selama porang itu tidak bau lagi. Kalau sudah tidak bau lagi, maka si serangga ini akan tidak datang. Dia akan mencari tempat-tempat yang lain. Sebenarnya porang itu sesungguhnya dia tanaman tidak dimakan sama ulat. Tidak dimakan sama ulat. Karena kenapa dimakan daun porang ini sama ulat? Ya karena awalnya dia sejak tadi jadi bayi ulat, apa namanya? Sejak dari menetas dari telur, dia hanya temukan porang, hanya menemukan daun porang, hanya menemukan batang porang, sehingga si anak ulat ini akan belajar makan itu sehingga dia dewasa. Lalu kemudian dia akan pindah ke pohon-pohon yang lain. Nah, kalau si serangga ini hinggapnya di pohon yang lain atau pohon jambu misalnya, dia hinggap di pohon jambu, maka dia akan beradaptasi dengan tempatnya ditetaskan oleh si serangga. Dia akan adaptasi makan daun jambu, begitu dia. Nah, kenapa? Berapa jumlah ulat dalam satu batang pohon porang? Kita bisa hitung sendiri. Apakah itu sumbernya dari satu serangga? Karena satu serangga itu akan menghasilkan lebih nyampe puluhan telur dalam satu serangga. Intinya kalau porang terus mengeluarkan bunga bangkai ini mengeluarkan bau busuk, semakin banyak serangga itu datang, maka tidak menutup kemungkinan telur itu pun akan banyak. Nah, ketika telur banyak menetas, kemudian jadi anakan ulat. Anakan ulat ini akan mengumpul di lempengan daun dari bunga bangkai itu, sehingga dia jadi lebih besar, sehingga karena tidak kecukupan makanan yang disajikan, yang ada pada lempengan daun bunga porang, maka dari sana mereka malam harinya jelas mereka langsung mencari pohon baru porang maksudnya.
Mereka nyari makan di sana hingga besar-besar hingga habis daun itu akan pindah lagi ke batang pohon-pohon yang lainnya. Apa dampaknya ketika pohon porang itu diserang oleh ulat? Apakah pertumbuhan porang akan terganggu? Apakah menghambat pembesaran umbi porang itu? Atau buah katak yang akan dihasilkan oleh pohon porang itu akan gagal? Ya jelas akan berpengaruh. Ada lagi pertanyaan yang sempat ada melalui WA grup, juga langsung nelpon ke saya. Ini salah satu teman dari Sumbawa yang kapan hari nelpon ke saya, "Bang, minta tolong dong buatin kita video penjelasan masalah tentang ulat porang. Ini di tempatku banyak ulat, Bang. Cara mengatasinya gimana?" Nah, dari teleponan teman yang dari Sumbawa kemarin, yang alhamdulillah juga mereka sudah tergabung dalam perkumpulan petani penggiat porang Nusantara. Dari sana muncul inspirasi untuk membuat video tentang ulat itu teleponannya sudah 2 bulan yang lalu, karena mereka pernah terjadi itu bukan tahun ini, tahun kemarin. Jadi seharusnya saya buat video itu 2 bulan yang lalu, tapi tidak bisa. Karena apa? Kita harus tunggu musim yang tepat agar kita temukan ulat. Musim yang tepat yang saya maksud adalah kalau musim hujan, jelas ulat itu tidak ada. Karena apa? Karena bunga Rafflesia atau bunga bangkai ini dia itu berkembang sebelum datangnya hujan. Contohnya bulan-bulan ini sampai bulan November dia akan ada bunga Rafflesia. Nah, di sanalah si serangga ini datang. Tapi kalau musim hujan sudah enggak, karena dia tidak bisa mendeteksi bau dari bunga bangkai ini dari kejauhan, karena terjaga oleh embun maupun hujan dan lain sebagainya itu. Yang jelas si bunga bangkai ini sebelum hujan deras, sebelum musim penghujan tiba, itu intinya di mana waktu yang tepat untuk si serangga ini menyerang. Nah, kita juga pernah menemukan di mana porang itu berbunga pada musim hujan, tetapi dia tidak akan terserang oleh serangga karena tidak bisa menghinggapi atau gimana untuk mendatangi lokasi bunga itu agak susah karena hujan, karena kan mereka susah terbang. Tadi itu sederhana untuk bagaimana kita mencegah, bukan lagi bagaimana kita membasmi mereka, karena kasihan, kembali lagi dia juga makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sama-sama kita hargai. So, mungkin itu yang bisa saya tampilkan dalam video-video berkaitan tentang porang. Tetapi saya terus berupaya untuk memberikan informasi, baik itu melalui WhatsApp grup, baik itu melalui video di channel saya. Akan tetapi itu pun tergantung teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekanku semua. Ketika ada keluhan di lahannya di kebun, di tanaman porang bil khususnya, bisa disampaikan di kolom komentar permasalahannya apa. Mungkin bisa saya jawab, saya akan buatkan video. Tentunya tidak bisa begitu di komentar langsung besok videonya keluar. Saya pelajari dulu apa permasalahan porang itu, sehingga kita sama-sama belajar untuk